Alhamdulillah. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala rasulil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada. Amma ba'du fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallahi faqad fazal muttaqun. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral muslimin, hadirin jamaah sidang salat Jumat yang insya Allah sedang dirahmati dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita ke hadirat Allah Subhanahu wa taala yang selalu dan senantiasa tak henti-hentinya, tak bosan-bosannya memberikan kita bermacam ragam nikmatnya sampai detik dan menit ini. Begitu banyak nikmat Allah Subhanahu wa taala yang Allah berikan kepada kita. Begitu besar nikmat Allah Subhanahu wa taala yang Allah berikan kepada kita. Sampai-sampai sepintar apapun itu manusia, seberapa banyak pun itu teknologi dan kecanggihan teknologi yang dibuat oleh manusia, akan dipastikan dia akan tidak mampu menghitung besar dan jumlahnya nikmat Allah Subhanahu wa taala yang diberikan kepada manusia. Wa in ta'udu ni'matallahi la tuhsuha. Saking banyaknya nikmat Allah Subhanahu wa taala, kita enggak akan mampu dan bisa menghitung besarnya nikmat Allah Subhanahu wa taala. Dan pada hari ini pula Allah Subhanahu wa taala masih mengizinkan kita kumpul bermuajahah, bertatap muka, bersilaturahim di tempat yang mulia ini, di rumah Allah Subhanahu wa taala. Atas apa? Atas karunia yang Allah berikan kepada kita, nikmat sehat walafiat, nikmat panjang umur tentunya dalam taat kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Lalu nikmat yang lebih besar lagi yang Allah berikan kepada kita, yang kita harus jaga, bahkan harus kita tingkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, adalah nikmatul iman wal Islam. Sehingga kita dapat hadir melaksanakan rangkaian salat Jumat di Masjid Jami' Darul Naim dengan harapan besar, harapan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, pemilik alam semesta ini yang menciptakan kita manusia, dengan harapan segala seluruh amal ibadah kita, seluruh amal soleh kita, baik itu yang wajib maupun yang sunnah, hubungan Allah dengan kita, hablum minallah dan hablum minasnya, dikabul terima Allah Subhanahu wa ta'ala. Teriring salawat serta salam selalu tetap tercurahkan selalu pada junjungan kita penghulu alam Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang menerangi umatnya dari alam kegelapan menuju alam terang-benderang, min zulumati ila nur, yang mengenalkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala, tahu mana yang hak dan mana yang batil, mana yang harus dilakukan dan mana yang harus ditinggalkan. Tiada bukan Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sampai pula salawatnya kepada keluarganya, para sahabat-sahabatnya, dan juga para pengikut-pengikutnya hingga akhir zaman, termasuk kita umat-umatnya yang selalu istiqamah melaksanakan ajaran dan sunnah-sunnahnya, dengan harapan besar, harapan kita
termasuk golongan umat-umatnya yang mendapatkan syafaatnya kelak di yaumil akhir. Amin ya rabbal alamin. Khatib berwasiat pada khatib sendiri dan umumnya pada jamaah sidang Jumat rahimakumullah. Marilah sama-sama kita tingkatkan kualitas iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala selama hayat masih di kandung badan. Karena sebaik-baiknya bekal kita menghadap Allah Subhanahu wa taala bukan harta yang berlimpah, bukan mobil yang mewah, bukan rumah yang megah, bukan saldo rekening yang luar biasa, tetapi keimanan dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang mengantarkan kita mendapatkan ridho dan syurganya Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah sidang Jumat rahimakumullah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala menciptakan dunia ini, alam semesta ini yang begitu indah yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk makhluknya, yang bernama makhluknya itu adalah manusia. Jadi alam semesta ini diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah untuk manusia, hamba-hamba Allah yang ada di permukaan bumi ini. Tetapi Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia, kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala bukan untuk dunia. Tapi dunia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk manusia. Kalaulah Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia untuk dunia, maka tidak ada manusia yang ingin meninggal dunia menghadap Allah Subhanahu wa taala. Mereka pengen berlama-lama hidup di dunia, bersenang-senang hidup di dunia. Kenapa? Karena diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala manusia untuk dunia, bukan dunia untuk manusia. Saudara-saudara jamaah sidang Jumat rahimakumullah, saudara-saudaraku, bahkan Allah Subhanahu wa taala menegaskan kepada kita di dalam kalam ilahinya dalam Al-Qur'anul Karim, menegaskan kepada kita semua, wal fajr wal lail wad duha, itu adalah semua tentang waktu. Wal asr demi masa, wal lail demi malam, wal fajr demi fajar. Allah tegaskan dalam Al-Qur'anul Karim tadi, wal fajr wad duha wal lail, seakan-akan Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kita tentang waktu yang kita gunakan. Waktu terus berputar, saudara-saudara, enggak berhenti terus, tapi berputar. Enggak pandang lagi itu yang namanya seorang presiden, enggak pandang lagi itu seorang jenderal, enggak pandang lagi itu seorang pejabat pemerintah, bahkan seorang miskin pun di permukaan dunia ini enggak dipandang oleh waktu, saudara. Bahkan seorang nabi dan rasul pun akan melewati yang namanya masa waktu-waktunya. Apalagi kita orang biasa yang penuh berlumur dosa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sebentar kita beribadah, sebentar kita berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi bentuk maksiat kita masih banyak, begitu banyak dibandingkan zikir kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ala zikrillahi tatma'innul qulub. Kalau kita berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, hati kita ikut berzikir, lisan kita berbicara, tapi hati juga ikut berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ala zikrillahi tatma'innul qulub. Orang yang pandai berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, la ilaha illallah, hatinya akan tenang, tentram, ringan untuk ibadah. Hubungan hablum minallah, hubungan hablum minan nas
dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi banyak orang-orang yang berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, kenapa masih melakukan maksiat? Kenapa masih melakukan korupsi? Kenapa masih melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala? Padahal dia berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena yang dilontarkan cuman lewat lisannya saja, tapi hatinya tidak bergetar. Hatinya tidak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, hanya lisannya saja yang bicara. Tapi tidak dibarengi oleh hatinya yang berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi Yunus alaihissalam, ketika Allah Subhanahu wa taala uji Nabi Yunus masuk ke dalam perut yang namanya perut ikan paus yang luar biasa besarnya. Nabi Yunus alaihissalam yang biasa berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, lisannya selalu basah dengan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan saja ketika dia terima musibah, penyakit macam-macam, tapi ketika dia dalam keadaan senggang, dalam keadaan gembira, dalam keadaan dapat nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, dia tetap berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, bahkan sampai masuk ke dalam perut ikan paus masih tetap berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Enggak ditinggalin tuh zikirnya, enggak kayak kita. Kita lagi susah baru zikir ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bangun tengah malam qiyamul lail, diriin yang enggak biasa diriin qiyamul lail, bangun tengah malam berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada perlunya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika dia ditimpa musibah, ketimpa kesulitan, minta kepada Allah Subhanahu wa taala, bangun di tengah malam. Ada apa ini bangun di tengah malam yang enggak biasa-biasanya? Ketika dia susah, munajat kepada Allah Subhanahu wa taala, bahkan sampai apa meneteskan air mata, sejarahnya penuh dengan air matanya. Memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, segala butuhannya dipenuhi oleh Allah Subhanahu wa taala. Hajat-hajatnya dibutuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala, segera dikabulkan permintaannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi dia tinggalkan yang namanya zikir kepada Allah Subhanahu wa taala ketika dia dalam keadaan senang, lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika susah baru ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Beda dengan Nabi Yunus alaihissalam, beda dengan Nabi Ibrahim alaihissalam. Ketika berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, tetap ketika dia mendapatkan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan kelonggaran waktu dari Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, dia enggak lupa zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ketika kita musibah masuk ke dalam perut ikan paus, Nabi Ibrahim dibakar hidup-hidup dengan panasnya api yang luar biasa, tapi dengan izin Allah Subhanahu wa taala, la ilaha illallah. Maka Nabi Yunus alaihissalam masih hidup di dalam perut dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Dalam perut ikan paus masih hidup, berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan sedih, dalam keadaan susah. Nabi Yunus tetap berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala walaupun di dalam perut ikan paus. Logika kita kalau udah masuk di dalam ikan paus akan mati. Tapi dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala, karena jiwanya jiwa zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, Nabi Ibrahim ketika akan dibakar harusnya hangus, habis. Dengan izin Allah Subhanahu wa taala, api yang luar biasa begitu panasnya, dengan izin Allah Subhanahu wa taala, la ilaha illallah, maka api itu berubah menjadi dingin, saudara. Kenapa? Nikmatnya zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Kapan lagi kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala? Nanti tunggu tua dulu, tunggu pensiun dulu, biar waktunya senggang banyak untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala.
Kata Rasulullah SAW, orang yang pintar itu bukan yang pintar berhitung di dunia, bukan yang pakar politik, bukan pakar ilmuwan, tapi kata Rasulullah SAW, orang yang cerdas, manusia yang cerdas adalah manusia yang selalu zikrul maut, mengingat akan kematian. Kita renungkan dalam hati kita, apakah kita banyak renungin zikir dunia apa zikir akhirat? Pikiran kita, di otak kita, di hati kita, pikiran dunia lebih banyak apa akhirat? Apa akhiratnya lebih banyak kita pikirkan ketimbang dunia? Jawabannya ada pada diri kita masing-masing, saudara. Kita dikasih nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala, zikir kepada Allah. Alhamdulillah, la ilaha illallah. Mendapat musibah, zikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, la ilaha illallah. Kalau udah dekat kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, kenalin diri kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita kenal sama orang aja, orang tuh tahu kita siapa, nggak perlu ditanya maunya apa. Dari jauh juga udah dikenalin kita. Kalau kita sama dengan manusia, kalau sering berkomunikasi, sering musyawarah, kemudian silaturahim, maka dari jauh udah dikenalin muka kita oleh manusia tersebut. Jauh banget, yang dekat nggak dikenalin, jauh dikenalin. Kenapa? Sering berjumpa, sering berkomunikasi dengan orang tersebut. Apalagi dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, penguasa alam semesta ini. Manusia apa nggak ada apa-apanya. Orang kaya terkaya dunia nggak ada apa-apa dibandingkan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Semua milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Mau minta apa aja, minta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan zikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, la ilaha illallah. Kenalin diri kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau Allah udah kenal kepada diri kita, mau minta apapun, oh dunia astajib lakum, minta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dikabul itu doanya. Boro-boro minta misalkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, enggak berzikir. Bagi Allah Subhanahu wa ta'ala 10 miliar, 200 miliar mudah bagi Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kepada kita. Tapi orang belum tentu 1000 aja kadang-kadang ngomel. Tapi Allah Subhanahu wa ta'ala terus memberikan kita nikmat-nikmatnya yang luar biasa kepada kita. Tapi ingat, perbanyak zikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, karena alam semesta ini yang kita miliki sekarang akan kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Perbanyak zikir la ilaha illallah. Oleh karena itu, Al-Fakir Khatib juga berwasiat pada Khatib sendiri, mari sama-sama kita senang berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ketika kita dalam keadaan sulit, dalam kita ketimpa musibah, dalam kita terpepet dengan segala suatu urusan dunia, baru kita munajat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ingat, zikir menenangkan hati kita, meluaskan rezeki kita, mempermudah urusan dunia dan akhirat kita, dan menjadi kita hamba-hambanya yang pandai bersyukur atas nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan khutbah yang singkat ini dengan judul zikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, la ilaha illallah, semoga Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kesempatan kita untuk berzikir lebih banyak lagi, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah jauhkan urusan dunia kita yang mungkin gelap mata kita. Allah ingatkan kita di negeri akhirat yang kekal dan abadi untuk beramal soleh, berinfak sedekah dan patuh kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa
إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من آيات وذكر الحكيم وتقبل مني ومنكم تلاوته إنه هو السميع العليم. أقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم.